Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai ISO 45000, yaitu tentang sistem kesehatan keselamatan kerja yang diakui tingkat dunia. Nah, sekarang standar sistem K3 ini itu sudah distandarkan, yaitu distandarkan di tingkat dunia internasional ISO itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sistem manajemen K3 yang dibukukan atau distandarkan atau ditetapkan sebagai peraturan dari pemerintah yang disebut dengan SMK3. Nah, kalau yang tadi kan mengenai internasional itu adalah sifatnya volunteer, ya. Volunteer itu yang mau ikut silahkan, nggak ikut juga nggak apa-apa, tergantung si marketnya, apakah market menuntut itu. Kalau dia menuntut berarti dia harus segera membuatkan sistem ISO 45000. Nah, tetapi pada SMK3 yang ditetapkan oleh pemerintah nomor 5 tahun 2012 itu, bahwa itu menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat bahaya semacam kimia atau kontraktor kimia, industri kimia, industri batu bara, industri pertambangan, industri lain-lain yang memiliki tingkat bahaya, itu diwajibkan untuk menerapkan SMK3. Untuk itu saya akan coba jelaskan mengenai SMK3 menurut peraturan pemerintah. Nah, ini saya lihatkan. Bukan ini. Oke, nah ini adalah merupakan peraturan pemerintah. Saya coba besarkan ya. Peraturan pemerintah mengenai penerapan sistem kesehatan keselamatan kerja. Yang ini nomornya adalah nomor 50 tahun 2012. Ya, ini intinya adalah peraturan ini harus diterapkan, ya. Ini terkait dengan istilah-istilah saja. Nah, mulai ke pasal 2 ya, itu adalah penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelindungan kesehatan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Memang dari pemerintah sudah menetapkan SMK3 menjadi satu acuan. Kedua, tujuan berikutnya adalah mencegah, mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen unsur, manajemen pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan mendorong produktivitas. Nah, ini tujuannya ya sama, itu dalam rangka pekerja ya, sesuai dengan kesepakatan atau lembaga dunia, yaitu ILO, International Labour Organization. Terus penerapan pasal 3, penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Jadi betul bahwa penerapan SMK3 menjadi kebijakan nasional
dalam penerapan di industri-industri. Kebijakan nasional tentang SMK 3 sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran 1, 2, 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Kebijakannya mungkin akan dijelaskan di lampiran 1, 2, 3. Bab 2, Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja. Kebijakan nasional tentang SMK 3 sebagaimana dimaksud pasal 3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan. Jadi SMK 3 menjadi pedoman penerapan K3 di perusahaan-perusahaan. Nah, ada peranan yang lain selain perusahaan, itu adalah pembina ya, instansi pembina. Kita lihat. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi ada pembinaan sektor usaha yang di pemerintah. Kemudian pasal 5, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Berarti memang semua perusahaan wajib diterapkan. Nanti mungkin ada ketentuan yang lain yang wajib sekali, itu bagaimana, nanti kita baca ya. Pasal 5 ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku bagi perusahaan. Jadi ada ketentuannya yang wajib. Pertama, dalam mempekerjakan buruh paling sedikit 100 orang. Jadi yang lewat dari yang kurang dari 100 ya tidak terkena kewajiban ini. Tapi yang di atas 100 wajib. Jadi ada perusahaan yang mempekerjakan buruh di atas 100 wajib. Kedua, B adalah mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi apa? Misalnya perusahaan yang ada di memiliki risiko tinggi, misalnya pertambangan. Kalau di Cirebon ada itu yang di Bobos itu, yang batu-batu itu bahaya. Terus perminyakan, kemudian apalagi yang pekerjaan di yang banyak ya, pertama yang ada kimia yang berbahaya. Nah, itu juga merupakan perusahaan yang wajib diterapkannya SMK 3. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin bisa kita lihat sendiri memiliki potensi bahaya. Ketiga adalah ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ada lagi aturan mengenai tingkat potensi bahaya. Jadi ada yang level 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kalau nggak salah kewajiban itu 7 ke atas. Pengusaha dalam menerapkan SMK 3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Jadi kita merujuk juga kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang lain yang kaitannya dengan ini, dan juga konvensi atau standar internasional semacam ISO 45000 dan sebagainya. Pasal 6 SMK 3 yang dimaksud dalam pasal K3 meliputi, sebentar ada iklan dulu masuk ya, teruskan. SMK 3 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 meliputi. Jadi SMK 3 poinnya apa? Menetapkan kebijakan K3. Jadi setiap perusahaan harus ada kebijakan K3-nya. Biasanya ditaruh, kalau di menurut ISO sih sebenarnya ditaruh di depan pas ruang tamu perusahaan, atau yang orang lain bisa lihat semua. Itu kebijakan K3. 1, bla 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 bla. 2, berkomitmen untuk menerapkan SMK 3 di perusahaan ini. Terus kedua, setiap tahun akan dievaluasi melakukan identifikasi bahaya. 3 dan seterusnya nanti ditetapkan ya. Semacam komitmen bersama atau komitmen dari pimpinan perusahaan. Kedua, B adalah perencanaan K3. Nah,
perencanaan K3 ini diantaranya adalah identifikasi bahaya dulu. Baru kita melakukan perencanaan apa ya, antisipasi dari kesehatan keselamatan kerja yang dilakukan. Itu dibuat berdasarkan setiap proses ataupun setiap bagian. C. Iklan dulu. Oke. B. Pelaksanaan rencana K3. Kalau tadi perencanaannya dari identifikasi bahaya, baru kita ukur tingkat bahayanya, RPN-nya berapa, tingkat accuracy-nya, terus kemudian severity-nya, detection-nya, baru RPN-nya berapa, baru kita lakukan perencanaan penanggulangannya apa. Nah, pelaksanaan dari rencana tersebut harus diukur. Ini sampai sejauh mana program ini. Nah, kemudian dia ada jadwalnya, harus dibuktikan jadwalnya mana gitu. Apa sudah dilaksanakan, jadwal dilaksanakan, pelaksanaannya bagaimana, apa sudah atau belum, atau bukti-buktinya mana, itu di pelaksanaan. Nah, baru ke D adalah pemantauan evaluasi kinerja K3. Nanti kita akan lihat sejauh mana ada bidang lain atau departemen yang khusus untuk melakukan evaluasi kinerja. Evaluasinya seperti apa? Apakah dalam bentuk audit K3 ataupun bisa juga berdasarkan selain audit juga bisa berdasarkan pemantauan langsung berdadakan, ya, sidak ya. Baru terakhir adalah peninjauan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, caranya bisa dilakukan dengan evaluasi setiap tahun. Apakah di dalam evaluasi setiap tahun di perusahaan itu ditinjau atau dibahas di dalam acara itu tidak? Nah, peningkatan kinerjanya bagaimana? Ke depan harus bagaimana? Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak Plan Do SA, Plan Do Study Action, PSDA, Plan Do PDSA. Kedua adalah penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud tentang pedoman yang tercantum dalam Plan 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nanti ada lihat lampiran satunya. Bagian kedua adalah penetapan kebijakan K3. Nah, ini lebih detail lagi satu-satu. Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh pengusaha. Yang punya tanggung jawab adalah pengusaha atau di perusahaan itu sendiri. Kedua adalah menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 1. Pengusaha paling sedikit harus apa? Melakukan tinjauan awal. Jadi tinjauan awal itu melakukan identifikasi dulu kondisi K3, meliputi identifikasi potensi bahaya, lalu penilaian pengendalian resikonya, yaitu diukur dengan accuracy-nya sama accuracy, severity, detection, baru kita RPN-nya, tingkat resiko, rate, risk, RPN, penilaian resikonya. Kemudian perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dengan sektor lain yang lebih baik. Nah, baru kita bandingkan, harus ada semacam studi banding lah dengan penerapan K3 di daerah lain atau di perusahaan lain yang sejenis. Mereka bisa mengacu, oh ini pakai ini ya, ini menyontek lah, mendapatkan improvement dari hasil penilaian dari perusahaan lain, supaya nanti tidak, kalau bahasa Sunda namanya kurung batoken, ya, jadi tidak tahu merasa hebat diri sendiri padahal di tempat lain lebih bagus gitu kan. Ketiga adalah peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan adalah ada satu kejadian, nah, kita datengin, kita analisa ini sebabnya kenapa yang membahayakan, harus dievaluasi. Setiap ini kita harus terjunkan tim yang bisa menilai, oh ini ada penyebabnya karena ini. Keempat adalah
kompensasi gangguan serta penilaian sebelumnya berkait dengan keselamatan. Nah, ini juga bisa berdasarkan evaluasi yang audit yang udah atau satu kompensasi yang keluar berapa uangnya. Itu menjadi satu tolak ukur. Kelima adalah penilaian efisiensi efektivitas sumber daya yang disediakan. Nah, ini adalah merupakan masukan yang bisa kita evaluasi untuk mengukur tinjauan awal kondisi K3. B, bahwa pengusaha ini memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. Ada satu komitmen yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan dalam penerapan K3. Ketiga dan C, memperhatikan masukan pekerja, buruh, atau serikat pekerja. Nah, ini bisa melalui serikat pekerja kalau dia sudah dibentuk. Kalau belum dibentuk, ya berarti kan tinggal ada satu momen-momen atau satu sarana masukan terhadap pekerja mengenai apa yang mereka sedang kerjakan, bagaimana, apa kurang nyaman atau apa gitu ya. Ini dibahas di C. Oke. Kemudian 3 adalah kebijakan K3 sebagai yang dimaksud paling sedikit memuat. Nah, di dalam kebijakan K3 harus ada visinya. Visinya apa? Perusahaan tersebut tujuannya apa? Kemudian komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan itu harus ada tercantum di dalamnya. Yang terakhir adalah kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Contoh misalnya program kerjanya melakukan sosialisasi tentang K3 atau melakukan induction. Melakukan induction itu sebelum dia kerja tuh diinduksi dulu. Orang masuk adalah orang tamu, sebelum masuk ke area harus diinduksi dulu di satu tempat supaya nanti dia tahu dia berada di mana, dia harus ngapain aja. Atau komitmen dalam setiap ada meeting-meeting selalu diingatkan bahwa kita ada berada di sini, apa yang harus dilakukan ke depan kalau terjadi satu trouble atau apa, silahkan menuju ke ada signboard yang ada terkait dengan arah tempat evakuasi atau tempat berkumpulnya orang-orang ya, gerombolan atau orang-orang yang berada di sana. Nah, dan seterusnya itu. Kemudian pasal 8, pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang ditetapkan kepada seluruh pekerja atau buruh orang lain yang berada di perusahaan atau pihak lain yang terkait. Nah, ini kebijakan tadi bisa melalui setiap meeting, ada budaya meeting setiap minggu. Nah, itu juga harus diterapkan atau disosialisasikan. Atau ada kebijakannya itu ditempel di tempat-tempat yang orang gampang baca. Atau bisa buat stiker atau spanduk atau apa, bentuk sosialisasinya harus dibuktikan. Kemudian perencanaan K3. Perencanaan yang dimaksud dalam pasal 6 ini, ayat 1 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Nah, ini rencana K3-nya kemudian disusun ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud. Jadi yang dibuat pengusaha atau direkturnya kan cuma tanda tangan aja. Tapi kalau bisa rencana K3 dilakukan bersama-sama supaya ada satu komitmen bersama. Kalau cuma yang ngerjain cuma satu orang, jadi orang tidak merasa mendalami ataupun dia tidak punya komitmen. Ketiga adalah menyusun rencana K3 sebagai yang dimaksud. Pengusaha harus mempertimbangkan. Pertama, rencana K3 harus mempertimbangkan hasil penilaian awal. Jadi laporan penilaian awal itu menjadi masukan. Identifikasi potensi bahaya, ini HIRA-nya ini. Penilaian risiko, peraturan undang-undang lain, sumber daya yang dimiliki, itu menjadi pertimbangan untuk menyusun rencana K3. Keempat,
pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagai yang dimaksud harus melibatkan ahli K3. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa di setiap perusahaan yang memiliki kategori wajib menerapkan SMK 3 harus punya ahli K3. Ya, harus melibatkan ahli K3. Biasanya setiap departemen yang K3 ini mereka adalah orang-orang ahli K3 atau dia sudah mendapatkan sertifikasi ahli K3, ahli K3 umum, ahli K3 jalan, ahli K3 macam-macam tuh. Dan itu kalau di ini ada BNSP, ada, nanti kalian searching aja di internet ahli K3 siapa yang ngeluarin ahli K3, trainingnya berapa, cuma lumayan mahal juga, itu sekitar 5 juta untuk ikut acara itu dan mendapatkan sertifikat ahli K3. Kemudian harus melibatkan ahli K3, kemudian melibatkan panitia pembina K3. Jadi memang peraturan yang dulu itu ada bahwa setiap perusahaan harus memiliki panitia pembina K3, dari direktur siapa aja yang terlibat di situ. Kemudian wakil guru harus melibatkan semuanya ya. Dalam perencanaan K3 itu harus semuanya terlibat. Rencana K3 ini paling sedikit memuat 1. Tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber dayanya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban harus jelas. Nah, ini rencana K3. Baru bagian keempat itu pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud. Jadi pelaksanaan rencana ini harus ada pelaksananya bagaimana. Jadi pengusaha dan pelaksanaan K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, harus ada ahlinya, prasarana harus disiapkan, dan sarana. Jadi misalnya daerah sini harus menggunakan APD, ya harus perusahaan yang akan mewajibkan atau menyiapkan membeli barang K3 untuk disiap dipakai oleh karyawannya. Nah, kemudian ketiga adalah sumber daya manusia sebagai yang dimaksud harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini sumber daya yang dimaksud. Ahli K3 sertifikat, kewenangan bidang K3 dibuktikan dengan surat izin. Misalnya kalau nggak salah mesin, kalau udah barang masuk ke mesin di pabrik itu nggak bisa langsung operasi, harus ada izin operasi dari tenaga kerja, yaitu isinya adalah melakukan kajian terkait dengan sudah siap atau belum. Jadi nanti disiapkan dulu, ini siap untuk termasuk kelengkapan K3-nya dan sebagainya harus dikaji, baru si pemerintah akan membuat izin operasi kepada perusahaan tersebut. Dengan jadi satu izin satu mesin itu ada sendiri-sendiri. Keempat adalah prasarana dan sarana sebagai dimaksud paling sedikit dari satu organisasi unit yang bertanggung jawab bidang K3. Jadi ada lembaganya, ada satu departemen khusus yang mengenai K3. Terus ada anggarannya di situ juga, ada prosedur SOP-nya, informasinya, pelaporan serta pendokumentasian. Keempat adalah ada instruksi kerja yang disiapkan. Instruksi kerja apa aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Instruksi kerja yang seperti apa. Pasal 11 itu pengusaha dan melaksanakan K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan. Jadi rencana K3 ini dalam rangka persyaratan K3 harus dilakukan. Jadi sebagaimana dimaksud meliputi misalnya tindakan pengendalian seperti apa, perencanaan desain, prosedur kerja, instruksi kerja, penyerahan bagian pelaksanaan kerja, pembelian pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi darurat, kecelakaan, bencana industri dan lain-lain, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Nah, ini harus ada SOP-nya, harus ada. Ketiga adalah kegiatan dimaksud, yang F
itu dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian pengendalian risiko. Jadi setiap harus ada identifikasi bahaya, atau saya sering sebutnya HIRA, High Identification Risk Analysis. Ya, kemudian kegiatan dimaksud berdasarkan potensi bahaya. Ini yang huruf G dan H. Ini upaya pengendalian darurat. H ini juga. 12 adalah pengusaha dalam melaksanakan kegiatan dimaksud harus menunjuk sumber daya yang mempunyai potensi kewenangan di bidang ketiga. Ini jelas disebut. Makanya ada beberapa teman-teman senior kalian yang minta ke sana ke saya, Pak Andri kapan bikin pelatihan K3 yang sertifikasi yang itu ya. Sebenarnya mudah, sekarang udah banyak, tinggal di internet searching, keluar, bayar, udah ikut, dapat sertifikat K3, kalian cari kerja. Sebenarnya pas waktu kuliah sekarang juga boleh-boleh aja kalau ada punya dana. Jadi pas lulus tuh udah punya sertifikat pendamping selain ijazah. Itu sertifikat keahlian K3. Nah, kemudian pengusaha melaksanakan kegiatannya harus melibatkan seluruh pekerja. Kemudian membuat petunjuk K3 secara bersama-sama dibuat ya. Kemudian membuat prosedur informasi, prosedur pelaporan, dokumentasi kegiatan dan lain-lain, itu menjadi satu bundle dalam rangka bukti kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Kedua, pelaksanaan kegiatan dimaksud harus diintegrasi dengan kegiatan manajemen perusahaan. Jangan ini seolah-olah tersendiri, terpisah, tapi harus bagian dari manajemen perusahaan. Pasal 13, prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Artinya, tadi ini informasi ini bisa saja kita pada saat masuk ke sebuah perusahaan, ada satpam, silakan Pak, sini dulu bentar, kita mau induction dulu mengenai K3. Nanti kayak ceramah gitu, ini bentuknya gini, nanti kalau ada apa-apa Anda berada di sini, nih Bapak harus ada di situ, ada wajib begini cek semacam itulah. Nah, itu dari situ itu komunikasi informasi. Yang kedua mungkin setiap signboard yang kita bikin. Terus kemudian berikutnya lagi ada macam-macam, ada tempat-tempat yang sedikit berbahaya, ada warning, itu harus dibuat. Kemudian prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf E ini, pelaporan terjadi kecelakaan. Jadi prosedur nomor 2 ini huruf E. Buat prosedur pelaporan, nanti harus dibuat pelaporannya, baik untuk terjadi kecelakaan kerja, ketidaksesuaian peraturan, kinerja K3, identifikasi bahaya, atau yang diwajib berdasarkan ketentuan. 3 adalah pendokumentasian, itu paling sedikit dilakukan terhadap peraturan undang-undang K3, indikator kinerja K3, ini harus dikomunikasikan. Ada izin kerja, hasil identifikasi, kegiatan pelatihan, pemantauan data, banyak sekali ya informasi. Nah, ini juga menjadi satu bentuk bukti-bukti identifikasi. Kemudian pemantauan evaluasi. Pengusaha wajib melakukan pemantauan evaluasi kinerja K3. Jadi si pengusaha punya kewajiban untuk memantau. Pemantauan dan evaluasi ini adalah melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, audit internal SMK3 harus ada, dibuktikan. Ada pelatihannya juga tentang audit internal SMK3 oleh SDM yang kompeten, atau bisa juga menggunakan audit internal tapi yang didampingi oleh ahli di bidang SMK3. Ketiga adalah dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan evaluasi, dapat menggunakan jasa pihak lain. Artinya bisa saja memanggil pihak konsultan untuk melakukan evaluasi. Semacam saya dipanggil gitu untuk melakukan evaluasi. Itu saya pernah lakukan di
Pertamina Balongan, Tarakan, daerah Kalimantan ya. Daerah Kalimantan. Terus daerah Sumatera pernah di mana ya tuh di Sumatera namanya apa? Di Sumatera adalah satu kali pernah. Terus kemudian udah itu kalau untuk Pertamina itu. Kemudian pengusaha Katimun jasa pihak lain, kemudian pihak pemantauan evaluasi K3 dilaporkan kepada pengusaha ya, minimal sama direktur lah ya. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi K3 sebagai maksud untuk melakukan tindakan perbaikan terus-menerus. Keenam, pelaksanaan pemantauan evaluasi K3 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, baru ke tahap berikutnya adalah peninjauan peningkatan kinerja. Untuk menjamin kesesuaian efektivitas, wajib melakukan peninjauan. Harus dilakukan peninjauan kebijakannya, pelaksanaan, pemantauan dan seterusnya. Kemudian melakukan perbaikan peningkatan kinerja, dan kemudian dapat dilaksanakan dalam hal misalnya terjadi perubahan undang-undang. Kalau ada undang-undang harus dievaluasi. Siapa tahu SMK 3-nya berubah, misalnya ada tuntutan lain dari pasar, ada strukturalisasi berubah, adanya teknologi, epidemi, kayak semacam kemarin ada pandemi dari COVID ya, itu juga menjadi satu pembahasan juga. Kemudian kajian kecelakaan, pelaporan dan sebagainya. Baru ke penilaian SMK 3. Yang penilaiannya dilakukan oleh audit independen yang ditunjuk oleh menteri. Jadi ini biasanya lembaga audit independen ditunjuk negeri ini adalah lembaga audit, kemudian ditunjuk menteri ya, berarti ada satu perusahaan tuh minta dapat surat dari izin untuk menteri untuk melakukan lembaga audit SMK 3 secara independen, jadi pihak luar dari pemerintah biasanya. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya ini diwajibkan melakukan penilaian penerapan. Nah, ini ada penerapan SMK 3. Kemudian penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui audit SMK 3 yang meliputi, jadi penilaian melakukan audit pembangunan, pelaksanaan komitmen, membuat dokumentasi K3, terus perencanaan peninjauan kontrak, penilaian dokumen, pengendalian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan, pengelolaan material dan pemindahannya, pengumpulan penggunaan penulisan K3 dan pengembangan keterampilan. Nah, ini adalah topik-topik yang akan dibahas di dalam audit SMK 3 oleh pihak yang independen atau ditunjuk oleh menteri, biasanya langsung pemerintah. Keempat adalah penilaian penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud tertuang dalam pedoman yang tercantum lampiran 2. Hasil audit dalam pelaksanaannya pasal 6 dilaporkan kepada menteri, tembus disampaikan ke pembina sektor usaha, gubernur, bupati, bahan pelindungan peningkatan SMK 3. Bentuk laporan audit tentang pedoman tersebut tidak dipisahkan peraturan di bawahnya. Nah, ini pengawas MK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat provinsi. Jadi ini dari pemerintah nih, biasanya dinas tenaga kerja ya, dan industri. Pengawasan SMK 3 dilakukan oleh mereka, namun realisasinya di Departemen Tenaga Kerja itu sedikit orang yang punya kemampuan ini. Bahkan satu orang untuk berapa 100 perusahaan, nggak mungkin kan dilakukan itu. Pengawasan ini dalam rangka ini penguatan komitmen sama ini seperti yang tadi di atas. Sektornya, kemudian instansi pembina sektor dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SMK 3.
pelaksanaan pengawasan. Jadi bisa saja si dinas itu melakukan pengecekan. Jadi bisa saja bikin jadwal pengawasan. Kemudian peraturan ketentuan peralihan, perusahaan telah mengasihkan wajib menyesuaikan ketentuan peralihan yang paling lama 1 tahun. Ya, ini kalau ada perubahan. Nah, ketentuan tertutup. Nah, ini lampir penjelasannya banyak jelas ya. Tinggal nanti saya kirim ininya, kalian bisa lebih lampiran 1. Nah, ini lampir tentang penerapan sistem, pedoman penerapan sistem, penerapan kebijakan ketiga, penyusunan tinjauan kondisi. Ini adalah ketentuan yang lebih detail lagi terkait dengan penerapannya, pelaksanaan yang lebih detail. Nah, ini pelaksanaan ini lebih rinci lagi ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Mitigasi risiko, prosedur pembelian, pengadaan, audit internal, peningkatan kinerja. Oke, mungkin ini terkait dengan SMK 3, karena terkait dengan peraturan pemerintah saya munculkan peraturannya langsung. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Oke. Saya kurang begitu dalam ya mengenai tipe A, tipe B, tipe C. Mungkin ada. Kalau nggak kalau tadi di kelistrikan, yang kedua bisa juga itu karena mekanik ya, karena mekanik pekerjaan ya. Karena misalnya terbanting satu alat gitu ya. Terus yang berikutnya lagi bisa jadi karena bahan bakunya bisa gampang meledak misalnya. Terus ada lagi yang lain, tipe-tipe lain, karena kan tipe bahaya itu ada bisa berbentuk kimiawi, fisik, terus biologi. Nah, di biologi ada lagi tuh. Kalau listrik mungkin lebih ke kelistrikan ya. Ada biologi terkait bahan baku yang menyebabkan penyakit ya. Ya, misalnya ada virus. Nah, ini kan bahaya juga kalau jatuh, pecah, virusnya ke dia, udah terkena tuh. Nah, hal itu yang mungkin ya, saya belum tahu apakah A, B-nya atau apa. Ya, memang di dalam K3 ada pengelompokan bidang bahayanya itu. Kayak gitu. Nanti di searching lagi. Kalau itu menurut peraturan, apakah itu di peraturan atau ini. Tapi yang jelas mungkin di pengetahuan umum. Karena saya sendiri belum ikut pelatihan SMK 3 keahlian ya. Tapi kalau kalian mau mengacu ke sana ya silahkan dikejar, karena ada keterampilan atau sertifikat khusus untuk keahlian. Ada ya, karena sertifikat berlaku tuh harus dibuktikan dia melaksanakan atau misalnya gini, dapat sertifikat kan, tentang berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Nah, 3 tahun itu kamu apakah bekerja di bidang yang sama apa, nanti dievaluasi lagi gitu, apakah diikut tes lagi, kalau mau perpanjang tinggal tes lagi gitu. Itu sertifikasi profesi gitu. Jadi kalau betul-betul profesi itu sangat berguna.
Tapi untuk kalian untuk dapetin kerjaan lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum dapat ya mungkin kalau mau diperpanjang lagi bisa aja ikut ujian lagi. Cuman di sini kebanyakan sih memang yang sertifikat profesi itu harusnya dia bekerja di bidang yang sama, supaya karena dia menjamin profesinya masih tetap bertahan gitu. Gitu Mas. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada minggu depan. Minggu depan mungkin lebih banyak di audit ya. Kita akan belajar atau ya, karena tingkat sarjana baru tahap knowledge, belum sampai ke skill. Kalau skill kalian harus kejar lagi, dapetin sertifikat audit K3 misalnya ya, silahkan dikejar, cari banyak sertifikat. Sekarang ini ya memang mahal karena untuk kerja, untuk dapetin kerjaan, bukan untuk yang ini. Berapa juta? 6 juta, iya sekitar segitu, 6 juta. Wah, bagusnya dari Kemnaker supaya nanti kan diakui ya itunya, di standarnya. Wah, ini baru masuk. Ya itu, carilah. Memang harus punya ini resiko ya. Kalau kita misalnya kalian lulus dari Unpad, terus kemudian mau target nih K3 nih, udah setelah lulus itu harus siapkan dana untuk dapetin sertifikat K3, baru cari tuh searching pekerjaan yang menjadi ahli K3 itu banyak. Nah, memang ada yang misalnya baru dapat sertifikat K3 itu menjadi perhatian. Nanti kalau cara teknik untuk membuat lamarannya, tinggal di CV-nya ditebelin atau dalam pembukaan terima kasih bla 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 ahli K3 gitu kan, dapat sertifikat, diceritakan di situ biar ada perhatian. Atau di CV-nya dibagusin, ada digedein sertifikat ahli K3 karena target kamu ada di situ. Jadi kalau pengen kelihatan menonjol di K3-nya ya harus dibuatkan sesuatu yang menarik ya. Banyak kok yang itu ya. Saya tuh pernah ngobrol sama orang ahli K3 di Kalimantan, di perusahaan-perusahaan gede itu. Lumayan itu. Oh, kamu kerja di sini udah berapa lama? Baru pindah dari sini. Wah, gajinya udah gede lagi, tambah lagi yang ahli K3, dia dapat sertifikat ahli K3. Nah, terus kemudian dia banyak disebutkan di perusahaan-perusahaan pertambangan, perminyakan, itu banyak banget tuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.